data-data yang lebih dari 100 tahun yang harus kita cek. Cara memperbaharui data pemilih ini bagaimana? Untuk masyarakat bisa dicek DPT online apakah data-data tersebut yang sudah masuk misalnya sudah sesuai dengan data kependudukan yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Demokrasi, selamat datang kembali di podcast KPU Kabupaten Sinjai, berbincang seputar kepemiluan dan demokrasi. Bersama saya Reski Ramadhani Karim, selaku host. Nah Sobat Demokrasi, pernah nggak sih bertanya kenapa masih ada orang yang belum terdaftar sebagai pemilih? Atau kenapa sih data pemilih itu harus diperbaharui? Tema hari ini sangat menarik, yaitu merupakan jantung dari pemilu yang berkualitas, yaitu data pemilih berkelanjutan. Tentunya hari ini telah bersama kita narasumber yang sangat luar biasa, yaitu anggota KPU Kabupaten Sinjai, Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Ibu Nikma Zen. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, Sobat Demokrasi, sebenarnya dengan Ibu Nimazen ini kita dijadwalkan akan podcast pada awal tahun, tapi karena adanya kondisi yang tidak sesuai dengan realita, makanya baru kita lakukan podcast hari ini, ya kan Bu? Iya, maaf ya. Iya. Sebelum kita masuk ke sesi utama, boleh mungkin Ibu Nikmazen berkenalan dengan Sobat Demokrasi di rumah. Hai Sobat Demokrasi semua, apa kabar? Senang sekali hari ini bisa bergabung dengan podcast KPU Sinjai. Benar yang dikatakan sama Saudari Kiki tadi, sebenarnya ini harusnya di awal karena ini sudah tahapan di tahun kedua. Jadi harusnya memang di awal tahun, tapi karena beberapa kondisi jadi baru bisa kita laksanakan saat ini. Ya, terima kasih Bu. Bu Kom, kita sering dengar keluhan soal data pemilih. Sebenarnya kenapa sih data pemilih itu harus diperbaharui atau diupdate? Oh iya, terima kasih. Data pemilih ini adalah data yang berhubungan langsung dengan data kependudukan. Makanya karena data kependudukan itu berubah terus, sifatnya dinamis, maka kita perlu melakukan update. Jadi semua data terbaru harus kita update ulang sesuai dengan data real dari kependudukan, dari masyarakat yang ada sekarang. Jadi ketika kemarin misalnya ada pemilih, ada masyarakat yang belum berumur 17 tahun sehingga belum didaftar sebagai pemilih, maka untuk tahun ini ketika mereka sudah masuk dan berumur 17 tahun, maka kita mendaftar. Yang seperti itu adalah salah satu contoh ya, kenapa kita harus mengupdate data pemilih agar sesuai real dengan data yang terbaru. Bu, selain yang berusia 17 tahun, apakah ada syarat khusus untuk memperbaharui data pemilih? Oh ya, tentu saja. Selain berumur 17 tahun dan sudah menikah tentu saja, ada juga pemilih dari TNI Polri yang sudah pensiun. Itu bisa kita masukkan sebagai salah satu syarat yang bisa menjadi pemilih. Yang ketiga yaitu orang-orang yang tidak dicabut hak pilihnya. Itu semua orang yang dicabut, maka kita harus mengeluarkan dari daftar pemilih. Itu beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi pemilih. Bu, untuk memberikan informasi kepada Sobat Demokrasi, cara memperbaharui data pemilih ini bagaimana? Untuk yang sekarang, karena kami menerima data langsung dari Capil dan diturunkan oleh Kemendagri, maka data tersebut yang akan kami sinkronisasi dengan data terakhir. Dalam hal ini data pilkada atau pemilihan yang terakhir, di pilkada yang tahun 2024. Makanya data tersebut yang kemudian kita masukkan, yang
Itu yang jadi acuan kita untuk memproses data selanjutnya. Itu tugas bagi penyelenggara, tapi kalau untuk masyarakat Bu, bagaimana? Oh, oke ya. Iya. Untuk masyarakat bisa dicek DPT online apakah data-data tersebut yang sudah masuk misalnya sudah sesuai dengan data kependudukan yang terakhir. Kemudian apabila ada data yang tidak sesuai, maka kita bisa memberikan masukan dan tanggapan kepada kami melalui website yang dari KPU Sijai tentunya. Iya, jadi data pemilih ini ada mempermudah kita meskipun kita sangat jauh dari kabupaten atau kota, kita bisa mengaksesnya melalui link yang tertera atau link yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Bu, kalau data pemilih sudah akurat, dampaknya apa bagi masyarakat? Dan apa juga dampaknya kalau dia tidak akurat? Saya kira dampaknya besar sekali ya. Ini termasuk kepada hak dari seluruh masyarakat agar dia bisa tercatat sebagai pemilih dan bisa menyalurkan hak pilihnya pada pemilihan berikutnya. Itu semua itu salah satu yang berdampak pada masyarakat. Kalau untuk pemerintah sendiri ini sangat besar ya dalam proses penetapan maupun kelangsungan pemilihan berikutnya. Seperti misalnya contoh, berapa jumlah TPS yang akan kita butuhkan pada saat pemilihan berikutnya. Itu salah satu pengaruh dalam keakuratan data pemilih yang kita hasilkan, termasuk seberapa memastikan untuk efektivitas logistik yang akan kita butuhkan pada saat pemilihan berikutnya. Itu salah satunya. Berbicara terkait data pemilih, ini kan berkaitan langsung dengan pemilu. Apakah pemutakhiran data pemilih ini hanya sampai penetapan pemilu dan pemilihan selesai atau memang berjalan sampai detik ini? Oh iya, proses yang sekarang kita masuki ini yaitu tahapan pemutakhiran data pemilih itu berlangsung setelah proses tahapan pemilihan yang terakhir, dalam hal ini pilkada yang kemarin. Kemarin kan pada saat pilkada kita sudah menetapkan DPT. Nah, DPT itu yang sekarang kita terus sinkronisasi untuk kita mutakhirkan datanya. Jadi pemutakhiran data ini berkelanjutan dari pemutakhiran data yang pada pemilihan yang terakhir. Itu kemudian data yang kita sinkronisasi kembali dengan data yang diturunkan yang terbaru. Kemudian itu kita lanjutkan sampai pada sebelum tahapan pemutakhiran pada pemilihan berikutnya. Jadi itu berlanjut terus. Jadi ini antara pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini dimulai dari setelah pemutakhiran data pilkada terakhir sampai sebelum pemutakhiran data selanjutnya. Oh, makanya dia disebut PDPB. Iya, Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Karena dia harus berlanjut terus, bukan Iya. hanya stop pada saat pemilu itu ditetapkan atau pemilihan ditetapkan. Iya. Jadi dia tetap berlanjut. Karena setiap masyarakat itu khususnya di Kabupaten Sinjai pasti ada yang berpindah-pindah dari Iya, kabupaten betul satu. sekali. Iya. Itu juga diantaranya selain berumur 17 tahun tadi, ada siklus di mana masyarakat bisa pindah keluar dan masuk. Jadi itu yang kita perbaharui, apakah pemilih yang terdaftar di Kabupaten Sinjai misalnya mesti tetap ada di Sinjai atau sudah keluar pindah tempat, dan juga apakah ada yang sudah meninggal misalnya, dan itu yang akan kita coret. Termasuk juga dengan TNI Polri yang sudah masuk menjadi anggota TNI Polri, maka itu yang harus kita keluarkan atau coret dari daftar pemilih. Ya, Bu, ini dibandingkan dengan petugas pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dengan jumlah masyarakat yang ada di Kabupaten Sinjai. Apakah dalam proses pemutakhiran hanya dilakukan sendiri toh oleh KPU Kabupaten Sinjai atau ada yang membantu proses pemutakhiran? Oh iya, terima kasih. Sebenarnya untuk kemarin pada saat pemutakhiran data untuk tahapan pemilihan yang lalu itu memang kita dibantu oleh Pantarlih ya. Tapi untuk saat ini karena ini adalah tahapan di luar tahapan pemilihan, maka
ini di sini KPU hanya bekerja sama dengan sekretariat pada khususnya dan juga semua stakeholder, di antaranya Disduk Capil yang memang menangani langsung dengan kependudukan, data kependudukan, dan juga beberapa stakeholder yang memang alhamdulillah kami sangat berterima kasih karena sudah dibantu dan untuk sampai saat ini karena kami di KPU tidak bisa melakukan pemutakhiran data pemilih ini secara sendiri ya. Kami harus dibantu dengan semua pihak yang terkait, terutama yang terhubung langsung dengan data-data kependudukan yang ada, termasuk pemerintah daerah. Kami juga sangat terbantu karena beberapa seperti yang saat ini kami lakukan, yaitu COKTAS, pencocokan dan penelitian terbatas, maka kami langsung turun ke pemerintah daerah, mulai dari RT, RW, kelurahan, desa, kecamatan, untuk melihat apakah data-data yang kami terima ini sudah cocok ataukah ada yang data terbaru yang perlu kami eksekusi atau perlu kami perbaiki lebih lanjut. Ya, Bu Nimazen tadi membahas sedikit terkait COKTAS, pencocokan terbatas. Boleh tidak sih diberikan informasi kepada Sobat Demokrasi yang di COKTAS ini apa saja sih? Eh, karena kami terbatas pada waktu dan juga sumber daya yang lain, maka COKTAS untuk saat ini hanya terbatas pada data-data yang kami rasa perlu kami cek langsung ke lapangan. Karena ada beberapa data seperti data-data yang lebih dari 100 tahun yang harus kita cek apakah data tersebut orangnya masih hidup atau tidak. Dan juga ada beberapa data seperti data rutan termasuk ya, rutan salah satu data yang memang kami butuhkan untuk kami masukkan karena ada penghuni rutan yang baru yang dulunya mungkin tidak ada kemudian baru masuk ataupun penghuni rutan yang lama dan ternyata sudah keluar. Itu beberapa data-data di luar data-data lain yang sudah diturunkan ke kami dan menurut kami harus setelah kami validasi ternyata memang harus kami cek langsung di lapangan apakah data tersebut sudah sesuai atau tidak. Itu yang kami lakukan sekarang. Ya, ternyata ada banyak aspek yang harus diperhatikan dalam proses pemutakhiran data. Baik Bu, apa pesan nih Bu Nimazen untuk masyarakat Sinjai? Oke, saya sebagai koordinator divisi memohon bantuannya dan partisipasi seluruh masyarakat Sinjai khususnya agar bisa mengecek data pemilihnya apakah sudah sesuai atau tidak dengan link cek dptonline.go.id. Di situ akan muncul dan bisa memasukkan nomor NIK, menyesuaikan jadi dan melihat apakah data yang terdapat pada cek DPT online itu sudah sesuai dengan data terbaru atau tidak. Kemudian apabila ada data yang tidak sesuai bisa melakukan memberikan masukan dan tanggapan di website KPU Sinjai tentunya untuk kami perbaharui datanya. Tentu saja dengan memberikan dokumen pendukung sebagai acuan kami untuk melakukan pemutakhiran data pemilih. Baik, terima kasih Bu Nima untuk seluruh informasi yang telah diberikan, khususnya untuk kami dan seluruh Sobat Demokrasi yang ada di manapun Anda berada. Sobat Demokrasi, ingat data pemilih yang akurat adalah kunci dari demokrasi yang berkualitas. Jadi, seluruh masyarakat Kabupaten Sinjai yang ingin memperbaharui data, ingat cek DPT. Dan jangan lupa ikuti seluruh update informasi dan kegiatan-kegiatan KPU Kabupaten Sinjai seputar demokrasi di seluruh media sosial KPU Kabupaten Sinjai. Saya Reski Ramadhani Karim mohon undur diri. Salam demokrasi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.